Setelah melintasi dan mengamati 4 gapura dengan relief rempah-rempah yang ditengarai dibangun seusai Sunan Ampel wafat, saya bersama Cak Nanang Purwono yang ditemani Abah Khotib kembali melanjutkan eksplorasi lebih ke dalam di kompleks makam Sunan Ampel. Inilah gapura kelima yang disebut dengan Gapura Panoksen, yang artinya bersaksi. Sebagaimana urutan rukun Islam, syahadat atau bersaksi adalah rukun Islam yang paling utama sebagai syarat bagi seseorang untuk memeluk agama Islam. Syahadat atau bersaksi dalam bahasa Jawa berarti paneksen. Dari Gapura Munggah, Gapura Poso, Gapura Mengadep, dan Gapura Ngamal, Gapura Paneksen terlihat lebih kecil dibandingkan keempat gapura lainnya yang cenderung lebih besar dan lebih lebar. Pada gapura ini juga terdapat relief rempah sebagaimana keempat gapura lainnya, suatu tanda deklarasi hak paten jalur rempah Ampel Denta. Sahabat Pusaka dan sahabat Nusa, saat ini alhamdulillah ya, kebetulan sekali kita dapat bertemu secara tidak sengaja sebenarnya dengan Bapak Khotib, di mana beliau ini merupakan seorang pegiat sejarah ya di Ampel Heritage gitu. Oke, kita langsung saja nih Pak Khotib, mumpung ketemu jenengan, ada hal yang bisa diungkapkan nggak yang kalau saya ya secara pribadi ini merasa sedikit penasaran juga, kenapa sejak kami berdua tadi mulai masuk dari gapura pertama sampai kita mendekati gapura yang terakhir ini secara konstruksi itu kita lihat dari lebar mengecil gitu. Ada hal apa yang bisa kita ketahui tentang hal itu, Pak Khotib? Ya, jadi gini, sebelum saya langsung kepada kenapa kok mengerucut semacam itu, yang perlu diketahui bahwa di Ampel ini ada 5 gapura, Gapura Limo sebutannya. Mungkin yang pertama kalau Anda turun dari di jalan pinggir Jalan Sasa itu disebut Gapura Munggah, ya. Masuk lagi Gapura Poso, masuk lagi tadi sebelah sana tadi itu adalah Gapura Mengadep, kemudian Ngamal, dan ini Penyaksen. Karena Penyaksen itu yang memang tertinggi. Penyaksen, kenapa Penyaksen? Ya, kesaksian ya. Kesaksian. Syahadat gitu ya. Nah, kemudian bentuknya, dari sisi bentuknya ya sekarang, secara fisik bangunan, mungkin kalau mau diamati secara mendalam, satu sama lain tidak ada yang persis sama. Terutama ornamennya. Iya, betul ya. sekali. Ornamennya nggak ada yang sama. Nah, ini kemungkinan ini menduga saja ya. Mudah-mudahan betul. Jadi memang karena ini adalah arsitektur gayanya gaya Majapahit ya. Pada saat itu Raden Rahmat mendapatkan tanah perdikan ini, Ampel Dento, beliau membawa, kalau menurut Von Faber itu 3.000 keluarga. Menurut Gubernur Hindia Raffles yang dari Inggris itu, di dalam bukunya History of Jawa juga mengatakan 3.000 keluarga, bukan orang. Keluarga. Jadi tinggal dikalikan saja. Kalau mau model KB sekarang 2 anak cukup, berarti kali 4. Anda tidak bisa bayangkan itu berapa besarnya komunitas yang dibawa oleh beliau dari Trowulan menuju
ke Ampel Dento ini. Ya kan? Luar biasa. Ya itu satu hal ya. Nah, kemudian dari sisi tadi mengenai bagaimana ornamen bentuknya dan sebagainya, jelas sekali dari gayanya gaya Jawa. Gaya Jawa, betul Ya. sekali. Nggak ada ini sama sekali. Jadi memang inilah yang khas Majapahitan gitu ya. Sampai dengan masing-masing gapura ada ornamen bunga gitu ya. Nah, kalau diperhatikan tadi saya katakan tidak ada yang sama. Ada kemungkinan tadi kaitannya dengan yang sekian ribu orang tadi itu ketika membangun dalam waktu yang sama, era yang sama, tapi setiap gapura kayaknya disipkan kepada kelompok-kelompok ada kelompok warga tertentu. Trawulan tadi ya. Ya inilah jadinya yang sana bentuknya begini, yang di sini begini, dan yang terakhir sini. Nah, dari yang kedua adalah dari sisi konstruksinya. Kalau di Gapura Munggah yang merupakan sumber pintu masuk utama, akses pertama, di situ perlu saya, karena ini banyak yang nggak ngerti atau banyak yang nggak tahu, dan ini adalah temuan kami tahun 2016. Itu ada tulisan sejenis Hono Coroko, tapi bukan Hono Coroko. Lalu kita coba untuk menerjemahkan atau membaca oleh seorang dosen yang katanya ahli klasik Jawa klasik, ternyata juga nggak bisa baca. Katanya ada yang bilang Mataraman, ada yang bilang oh ini peralihan antara Sangsekerta ke ini. Nah, alhamdulillah ada seorang ibu dari Museum Tantular itu mau pensiun. Jadi tanggal 31 beliau pensiun. Kami langsung buat surat, langsung ke Trawulan dan langsung dibaca. Ternyata isinya bagus tulisan tadi. Itu yang kita sulit ya. Ada 4 kata di situ. Asoso ada lelo wewo sah angel lah, nek wong Jawa sah angel lah ya, gitu. Nah, tapi artinya saya tadi deg-degan, jangan-jangan nanti si Gengrawu. Tidak ada nilai ini ya, budayanya tidak ada. Ternyata enggak. Jadi kalau diartikan secara bebas, artinya barang siapa yang masuk akses di Gapura Munggah itu, maka dia akan mendapatkan barokah. Loh, istimewa banget loh. Ini satu hal ya. Nah, kemudian di sana yang di Gapura Munggah itu agak lebar, ya. Kemudian karena mungkin masih menampung orang publik umum ya, yang kemudian masuk lagi masih sama kurang lebihnya di Gapura Poso. Sampai di Gapura Mangadap mungkin juga katakanlah enggak begitu ini. Tapi mulai masuk di Gapura Ngamal dan ke Paneksen ini agak beda, malah menyempit dan lebih sempit lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk masuk ke sini tidak sembarang orang. Jadi ada kalau misalnya hall untuk pejabat dan sebagainya, gitu. Kira-kira seperti itu anunya. Artinya memang Gapura terakhir ini bisa dikatakan pintu terakhir ya untuk masuk ke makam Kanjeng Sunan ya. Betul. Jadi penyaksian ya. Penyaksian itu. Paneksen. Oke, Sobat Pusaka dan Sobat Nusa serta pecinta rempah tentunya sebagai segmen yang bisa dibilang kita bukan terakhir lah ya, tapi bagian akhir dari perjalanan ini mengenai jalur rempah, mungkin Pak Khotib bisa menunjukkan kita lebih dekat dengan makam Sunan Ampel. Oh, monggo silakan. Bisa diizinkan ya. Monggo. Tapi tidak melalui jalur ini karena ini Gapura ini khusus. Jadi tidak sembarang orang sebenarnya memang. Dan adat seperti itu sudah sejak lama berlaku Pak ya. Sampai sekarang. Kalau ada hall bisa dia. Oh gitu ya. Tapi hanya orang tertentu ya Pak? Ya artinya tertentu itu ya tentu ya para ulama, para gaib, para pejabat ya. Nah kalau dari sisi yang lain mungkin enggak semua orang juga bisa. Tidak semua orang ya. Gitu. Setelah mendengarkan apa yang telah diungkapkan Abah Khotib,
kami pun melanjutkan eksplorasi dengan berziarah ke makam Sunan Ampel. Ziarah ini mengingatkan kami pada sebuah pesan, di mana sejatinya berziarah bukan hanya sekedar untuk mendoakan yang telah mendahului kita. Tujuan utama daripada ziarah yakni zikrul maut atau mengingat kematian. Seberapa hebatnya kita di dunia, maka tiada lain tujuan akhirnya berkalang tanah. Dari kematian, apa yang bisa kita tinggalkan sehingga menjadi manfaat bagi anak cucu dan khalayak ramai. Kullu nafsin dha'iqatul maut.